tidak sepadan dengan gelar yang beliau emban, seorang rektor mengeluarkan kalimat yang sangat amat menghina seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis mengomentari viralnya pernyataan rektor salah satu perguruan tinggi negeri yang menyindir mahasiswi menutup kepala ala manusia gurun. Nafis mengatakan rektor tersebut harus ditindak tegas dan diberi pelajaran. Menurut Nafis, rektor tersebut tidak layak mendapat gelar akademik sebagai guru besar dan menyeleksi beasiswa LPDP. Nafis menilai rektor tersebut sudah terkena penyakit hasut dan primitif. Karena itu, katanya perguruan tinggi harus dibersihkan dari orang-orang yang rasis. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi salim ya Allah, Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Amma ba'd. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Seperti biasanya kita mengkaji sesuatu yang sangat lebih sensitif lagi, masalah keyakinan dalam menjalankan aturan beragama. Ini tentunya sangat miris bagi kita bersama. Seorang rektor mengeluarkan statement yang sifatnya rasis, yang sifatnya sukuisme, yang cenderung kepada memprovokasi rakyat Indonesia. Seorang akademisi memprovokasi rakyat awam. Ini sangat berbahaya. Artinya negara kita di titik terendah dalam adab, etika, moral. Karena apa? Seorang akademisi tidak mampu beretika, tidak mampu berlogika. Sebagaimana biasa, kita membacakan 1-2 kata agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kami ulangin. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bil makna Allah lebih mengetahui tentang kualitas seseorang daripada manusia itu sendiri. Dengan kata lain, siapa seorang rektor tersebut bisa menstigma orang-orang yang memakai jilbab adalah orang-orang yang tidak open minded. Siapa rektor tersebut? Siapa manusia di muka bumi ini yang tahu isi kepala seseorang? Tidak bisa. Apa kaitannya jilbab dengan kecerdasan seseorang? Terlalu ketakutan dengan Islam. Padahal Indonesia mayoritas Islam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sementara Allah itu lebih mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Janganlah menjadi Tuhan untuk keyakinan orang lain. Tidak ada korelasinya memakai jilbab dengan kecerdasan seseorang. Kecerdasan itu bukan diukur dari penampilan. Tidak ada korelasinya tentang budaya dan kecerdasan seseorang. Kecerdasan itu adanya diasah. Kenapa harus memakai istilah seperti itu? Janganlah seperti itu.
Jangan menjadi provokator di negara kesatuan Republik Indonesia. Biarkan orang Islam dengan keyakinannya. Jangan diganggu, jangan disindir, jangan dipojokkan. Kita negara Pancasila, kita harus menghormati. Seorang rektor yang mempunyai intelektual tinggi di atas rata-rata seharusnya tidak mengeluarkan statement seperti itu. Bagi kami statement seperti itu sangat amat rendahan. Tidak sepadan dengan gelar yang beliau emban. Seorang rektor mengeluarkan kalimat yang sangat amat menghina seperti itu. Siapa beliau yang bisa menjustis seseorang dari segi penampilan, yang notabene penampilan dari sisi agama Islam, yaitu memakai jilbab? Siapa beliau? Apa kapasitas beliau? Tapi dengan bahasa manusia gurun itu sudah rasis sekali. Seakan-akan manusia gurun itu manusia purba identik. Itu nggak bagus. Tidak elok seorang rektor mengatakan memfitnah seperti itu. Dan seakan-akan orang yang tidak memakai jilbab lebih cerdas daripada orang yang memakai jilbab. Kan ada indikasi seperti itu. Dan seakan-akan orang berjilbab itu gampang dibodohi, yang tidak pakai jilbab tidak bisa dibodohi. Kan ada arah seperti itu. Ini nggak boleh terjadi. Tidak ada urusan kepintaran dengan orang berjilbab. Ini bicara keyakinan. Memang sudah perintah dari Allah, wanita ataupun muslimah itu wajib menutup auratnya, wajib memakai jilbab. Itu perintah Allah, bukan budaya. Kalau jilbab itu bukan budaya menurut kami. Itu adalah aturan keyakinan dalam Islam yang harus dihormati semua rakyat Indonesia, terlepas rakyat itu seorang muslim ataupun non-muslim. Harus dihormati, sebagaimana juga seorang muslim atau muslimah menghormati keyakinan saudara kita yang di luar agama Islam. Apapun bentuk budayanya harus dihormati. Karena kalau sudah bicara keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Keyakinan itu lahirnya dari hati nurani. Keyakinan itu lahirnya dari pemikiran yang mendalam. Keyakinan itu lahirnya dari keyakinan yang lahir betul-betul dari jiwa, dari dalamnya sendirinya seorang penganut agama tertentu. Sallu ala nabi ibda' bil basmalah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan satu hal yang harus kita pahami, hanya Allah yang mengetahui seseorang itu mulia atau tidaknya. Hanya Allah yang mengetahui seseorang itu mempunyai jati diri sebenarnya. Dan kita hanya bisa menilai dari luar. Dan penilaian kita harus objektif. Tidak bisa kita menghina orang-orang memakai jilbab. Tidak boleh seperti itu. Negara Pancasila melarang keras. Ada pihak-pihak tertentu, baik individu maupun kelompok, yang menghina penampilan orang yang punya keyakinan di Republik Indonesia ini. Jilbab adalah bagian dari keyakinan umat Islam, khususnya muslimah. Tidak boleh dihina, dilecehkan di negara ini. Harus dihargai dan dihormati. Begitu juga dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Apalagi aliran kepercayaan. Penampilannya bagaimanapun harus dihormati. Karena itulah keyakinan mereka. Tidak harus mengatakan hal-hal yang sifatnya sukuisme, rasisme. Tidak boleh. Itu memprovokasi umat Islam yang ada di Indonesia. Cerdaslah kita, ya. Jangan menstigma seseorang hanya kebencian yang tidak mendasar. Hormati penampilan orang-orang yang berjilbab di muka bumi, khususnya di Republik Indonesia ini. Al-akhir, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingatlah, yang tahu isi hati kita, yang tahu isi pikiran kita semata-mata hanya Allah. Kita manusia hanya bisa menduga-duga saja. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan bahwasanya seluruh orang berjilbab itu tidak open minded. Gak boleh. Kalau hanya mewawancari 1, 2, 3 orang lalu menjustis semua orang berjilbab tidak open minded, selayaknya sang rektor diturunkan dari jabatan rektornya. Semoga berkah dan tidak ada hal-hal seperti ini terjadi dan terulang lagi, karena ini mencederai
rasa demokrasi di Republik Indonesia, mencederai NKRI, mencederai ideologi Pancasila kita. Subhanallah, alhamdulillah, barakallah. Sallu ala nabi.